pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG, di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama aku Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Oppo yang resmi merilis ponsel kamera terbarunya, yaitu Oppo Reno 7 series dengan 3 varian berbeda. Oppo akhirnya resmi merilis seri Oppo Reno 7 untuk pasar Cina setelah rumornya sempat beredar di dunia maya. Untuk versi rilisan Cina ini, Oppo menyediakan total 3 varian ponsel, yaitu Oppo Reno 7 varian reguler, Reno 7 Pro, dan Reno 7 SE. Dari sisi penampilan, Oppo Reno 7 membawa desain yang sedikit berbeda dari versi sebelumnya, di mana yang paling terlihat adalah di desain modul kameranya yang tidak lagi berjajar secara vertikal. Desain bagian punggung ponsel pun juga diberikan sedikit penyegaran dengan teknologi desain litografi aerospace grade untuk menimbulkan efek permukaan yang lebih halus. Dan seperti seri Oppo Reno sebelumnya pula, bahwa di setiap variannya memiliki spesifikasi yang berbeda. Mulai dari Oppo Reno 7 Pro yang menggunakan chipset Dimensity 1200 Max dengan kamera utama 50 megapiksel, lalu Oppo Reno 7 reguler dengan chipset Snapdragon 778G dengan kamera utama 64 megapiksel, dan terakhir yaitu Oppo Reno 7 SE yang menggunakan chipset Dimensity 900 dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Menarik nih bro and sis untuk ditunggu, kira-kira apakah Oppo akan mengeluarkan produk untuk penutupan tahun 2021 atau mengeluarkan produk untuk pembukaan tahun 2022? Flagship Huawei yaitu Huawei P50 Pro dikabarkan telah lulus sertifikasi TKDN dan segera rilis untuk pasar Indonesia. Setelah menunggu selama 5 bulan, tampaknya pihak Huawei akhirnya akan segera rilis Huawei P50 Pro secara resmi di Indonesia. Dugaan tersebut terkuak setelah ditemukannya situs sertifikasi TKDN yang menjelaskan bahwa Huawei P50 Pro sudah terdaftar dan mendapatkan izin sejak tanggal 23 November yang lalu. Sayangnya, terkait jadwal perilisan resminya, pihak Pricebook masih belum menemukan informasi valid terkait hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja seri HP flagship Huawei tersebut akan rilis di awal bulan Desember mendatang. Terkait spesifikasinya, Huawei P50 Pro memiliki layar berukuran 6,6 inci 120 Hz dengan panel OLED. Lalu dari sektor performanya, Huawei memberikan 2 opsi, di mana opsi pertama menggunakan chipset Kirin 9000 dan varian lainnya menggunakan chipset Snapdragon 888. Tapi dengan catatan bahwa spesifikasi tersebut adalah untuk varian yang rilis di pasar Cina ya, sementara untuk pasar global masih belum diketahui. Ayo semangat Huawei, kalian pasti bisa. Kemarin aja kata Bang Afif, Huawei Nova 9 aja kameranya udah bagus banget. Apalagi sekarang Huawei P50 Pro, pasti lebih bagus lagi lah. Apple dikabarkan baru saja mematenkan teknologi layar lipat pertama mereka. Ponsel dengan layar fleksibel yang bisa dilipat alias foldable tengah menjadi tren tersendiri di industri smartphone. Beberapa vendor ponsel seperti Samsung, Huawei, dan Motorola pun saling sikut dengan sudah merilis ponsel lipat mereka masing-masing. Kali ini Apple pun tak mau ketinggalan, di mana sejak tahun 2020 yang lalu, Apple dilaporkan telah mematenkan beberapa desain ponsel dengan layar yang bisa dilipat. Dan kali ini, alih-alih mematenkan sebuah desain ponsel, kali ini Apple dikabarkan telah mematenkan desain perangkat lipat mirip iPad yang bisa dilipat dengan skema seperti sebuah buku. Sebenarnya, jauh sebelum desain perangkat lipat ini tersebar luas, rumor keberadaan perangkat lipat Apple ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016 lalu. Akan tetapi sayangnya, hingga saat ini Apple masih belum menelurkan satupun perangkat layar lipatnya tersebut. Ini aku masih bingung ya sama konsepnya. Sebenarnya Apple itu pengen konsep yang pelan tapi pasti, atau emang mereka itu bingung ya? Kalau emang bingung, sini deh, ayo kita belajar bareng. Samsung dikabarkan akan segera menghentikan produksi Galaxy Note series mereka dan akan digantikan dengan seri ponsel lipat. Sebuah laporan menunjukkan bahwa Samsung telah memutuskan untuk menghapus seri Galaxy Note mereka secara penuh. Perlu diketahui, sudah lebih dari setahun sejak perusahaan meluncurkan seri Galaxy Note ini, namun berita terakhir mengatakan bahwa pihak Samsung selalu mengelak ketika dihadapkan dengan berita mengenai penutupan seri Galaxy Note ini. Perusahaan Samsung diyakini ingin lebih fokus pada produksi ponsel lipat mereka.
Hal ini terbilang wajar mengingat performa Samsung di paruh pertama 2021 yang dilaporkan telah menjual 2,3 juta perangkat smartphone lipat. Dengan menghapus seri Galaxy Note, Samsung dinilai dapat meningkatkan kapasitas produk untuk ponsel lipat mereka, terutama seri Z Flip yang terbilang laku keras di pasaran. Sayang banget ya hubungan yang udah dibangun sekian lama, akhirnya harus kandas karena orang ketiga. Pihak ketiga dong, bukan orang. Dia bukan orang. Satu, dua, tiga. Sayang banget ya hubungan yang udah dibangun sekian lama akhirnya harus kandas karena pihak ketiga. Pelakor. Meskipun sempat terhalang soal kelangkaan chipset, akhirnya Realme 9 dikabarkan akan segera rilis secara global. Realme sebagai salah satu vendor yang agresif dalam meluncurkan ponsel mereka dikabarkan sempat mengalami masalah produksi. Namun kabar terbaru mengatakan bahwa pihak Realme sudah berhasil untuk mengatasi masalah tersebut pada proses pembuatan Realme 9 series. Dilansir dari Gizmo China, mereka menyebutkan bahwa Realme sudah siap untuk memperkenalkan Realme 9 series dengan 4 model. Antara lain akan ada Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9i, dan Realme Max atau Pro Plus yang akan diluncurkan. Selain itu, berdasarkan isu kuat yang beredar, turut mensinyalir bahwa Realme 9 series akan diperkenalkan pada kuartal pertama tahun 2022 mendatang. Tapi perlu dicatat ya, bahwa dugaan tersebut bukanlah secara spesifik terkait tanggal dan bulan peluncuran Realme 9 series. Namun setidaknya kita dapat mengetahui bahwa pihak Realme akan mengadakan sebuah acara launching di sekitar bulan Januari hingga Maret nanti. Belum habis tahun 2021, tapi Realme udah mau nyolong start duluan. Kira-kira ada yang mau nyolong hati Yumi nggak? Ponsel terbaru Realme yang diyakini sebagai Realme GT2 Pro dikabarkan terlihat di situs Antutu dengan skor yang tembus hingga 1 juta poin. Pihak Antutu juga mengungkapkan beberapa spesifikasi terkait ponsel dengan kode RMX 3300 ini, termasuk RAM LPDDR5 12GB, penyimpanan UFS 3.1 512GB, layar dengan refresh rate 120Hz, dan telah menggunakan sistem operasi Android 12. Selain itu, penyebab utama mengapa skor Antutu ponsel ini bisa tembus hingga 1 juta poin adalah karena Realme GT2 Pro sudah menggunakan chipset dari Qualcomm yang diharapkan disebut sebagai Snapdragon 8 generasi 1 alias Snapdragon 898. Tidak cuma itu, bahkan pihak Antutu sudah mengonfirmasi bahwa skor yang muncul tersebut masih berasal dari sebuah ponsel prototype, di mana diharapkan ketika ponsel tersebut rilis secara global, skor yang didapatkan akan jauh lebih maksimal. Fitur lain yang rencananya akan dibawa oleh ponsel ini adalah fitur pengisian cepat 125 watt dengan kapasitas baterai yang masih belum diketahui. Dan terkait harganya, Realme GT2 Pro diharapkan tiba di tahun depan dengan bandrol harga sekitar 4.000 yuan Cina atau sekitar 8,9 juta rupiah. Agak lumayan ya guys untuk ponsel ukuran Realme dengan harga 10 juta dan spesifikasi yang dikasih. Kira-kira worth it gak ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, aku mau ngingetin kalian, untuk kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget, kalian bisa langsung aja cek YouTube channelnya Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Baru-baru ini Apple dikabarkan akan segera meluncurkan perangkat terbarunya yaitu augmented reality pada tahun 2022 mendatang untuk menggantikan perangkat iPhone. Analis Apple yaitu Ming-Chi Kuo mengungkapkan bahwa Apple akan beralih fokus dari pengembangan dan produksi iPhone ke perangkat augmented reality. Kehadiran perangkat AR besutan Apple ini diprediksi akan berdampak pada pemberhentian penjualan produk iPhone. Kuo memprediksikan bahwa Apple akan mulai menghentikan penjualan iPhone pada rentan waktu 10 tahun mendatang. Hal ini berarti bahwa Apple akan berhenti menjual iPhone pada sekitar tahun 2032. Berita ini pada akhirnya meluruskan opini yang mengatakan bahwa Apple mengalami kebangkrutan karena memutuskan untuk menghentikan penjualan iPhone. Ternyata isu yang selama ini beredar salah ya brosis, soalnya beritanya mendadakan. Udah kayak ditembak sama orang yang ngaku-ngaku sahabat, terus tiba-tiba nembak. Jadi kayak dadakan gitu, kayak kaget gitu, kayak
Kayak Alvin ya? Kayak Alvin. Nggak, bukan. Sekian berita gadget seminggu belakang ini. Hilmi dan kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.